Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zainul Mutakin, Prodi PBA. Akan menjelaskan beberapa hal. Yang pertama, eh, apa itu psikologi pendidikan. Kemudian yang kedua, urgensi mempelajari psikologi pendidikan bagi pendidik atau calon pendidik. Kemudian yang ketiga, yaitu perbedaan pertumbuhan dan perkembangan beserta dengan contoh-contohnya. Kemudian yang keempat itu adalah apa itu belajar. Apa itu psikolog pendidikan? Psikolog pendidikan itu adalah cabang ilmu psikologi yang mempelajari bagaimana manusia belajar dalam lingkungan pendidikan, efektivitas metode pengajaran, proses instruksional, serta perbedaan individu dalam belajar. Tujuannya itu adalah untuk memahami dan meningkatkan proses belajar dan mengajar dengan cara pertama, menganalisis cara siswa belajar, termasuk motivasi, perhatian, ingatan, dan perkembangan kognitif. Kemudian yang kedua, mengembangkan strategi pembelajaran yang efektif agar atau supaya proses belajar menjadi lebih efisien dan menyenangkan. Kemudian yang ketiga, membantu guru memahami kebutuhan siswa, termasuk siswa dengan berkebutuhan khusus. Kemudian yang keempat, menilai hasil belajar melalui dengan cara tes, evaluasi, dan observasi. Ya, intinya itu adalah psikologi pendidikan menjembatani antara ilmu psikologi dan praktek pendidikan untuk penciptaan proses belajar yang optimal bagi semua peserta didik. Ya, urgensi mempelajari psikologi pendidikan bagi seorang pendidik atau calon pendidik itu adalah suatu hal yang sangat penting karena berpengaruh langsung terhadap kualitas proses pembelajaran. Ada beberapa alasan mempelajari psikologi pendidikan itu menjadi sangat penting. Pertama, memahami perkembangan peserta didik. Ya. Psikologi pendidikan membantu pendidik memahami tahap-tahap perkembangan kognitif, emosional, dan sosial siswa sehingga dapat menyesuaikan metode pengajar dengan usia dan tingkat perkembangan mereka. Kemudian yang kedua, mengenal perbedaan individu. Ya. Setiap siswa itu unik ya begitu. Dengan ilmu psikologi pendidikan, guru dapat mengenali gaya belajar, minat, kemampuan, dan hambatan belajar masing-masing siswa, termasuk siswa berkebutuhan khusus. Kemudian yang ketiga, meningkatkan strategi mengajar. Pendidik dapat menerapkan pendekatan dan metode pembelajaran yang lebih efektif berdasarkan teori-teori belajar. Kemudian yang keempat adalah mengelola kelas dengan lebih baik. Ya. Pemahaman tentang perilaku siswa dan dinamika kelas membantu guru menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, mengelola konflik, dan membangun hubungan yang positif dengan siswa. Kemudian yang kelima, mendorong motivasi belajar. Psikologi pendidikan memberi wawasan tentang bagaimana memotivasi siswa, baik dengan secara intrinsik maupun ekstrinsik, agar mereka semangat belajar dan aktif berpartisipasi. Kemudian yang keenam, melakukan evaluasi dan asesmen yang tepat. Guru dapat merancang evaluasi yang adil dan akurat serta memahami arti hasil evaluasi tersebut untuk perbaikan pembelajaran. Ya, kesimpulannya adalah mempelajari psikologi pendidikan bukan hanya memperkaya wawasan seorang pendidik, tapi juga menjadi bekal utama dalam menciptakan pembelajaran yang efektif, manusiawi, dan berpusat pada peserta didik. Oke, kemudian selanjutnya itu perbedaan antara pertumbuhan dengan perkembangan. Pertumbuhan itu adalah suatu perubahan fisik yang bersifat kuantitatif dapat diukur dengan angka, seperti bertambahnya ukuran, tinggi, berat, atau volume tubuh. Ya. Sifatnya itu pun terbatas pada usia tertentu dan bersifat tidak bisa kembali seperti semula. Kemudian selanjutnya perkembangan. Perkembangan itu adalah perubahan yang bersifat kualitatif mencakup aspek mental, emosional, sosial, dan intelektual seseorang. Ya. Dan sifatnya itu bersifat berkesinambungan sepanjang hidup dan lebih kompleks dari sekedar perubahan fisik. Oke, selanjutnya itu adalah contoh dari pertumbuhan.
Contoh pertumbuhan itu misalkan tinggi badan anak bertambah dari 100 cm menjadi 120 cm. Berat badan balita naik dari 15 kg menjadi 18 kg. Kemudian ukuran kepala bayi misalkan ya membesar seiring dengan berjalannya waktu. Kemudian contoh dari perkembangan yaitu misalkan anak mulai bisa berbicara dengan kalimat yang lengkap. Kemudian yang kedua, misalkan siswa belajar mengendalikan emosi saat marah. Kemudian selanjutnya misalkan remaja mulai mampu berpikir secara abstrak dan logis. Oke, kemudian selanjutnya apa itu belajar? Belajar adalah suatu proses perubahan perilaku atau kemampuan seseorang yang relatif permanen sebagai hasil dari pengalaman, latihan, dan interaksi dengan lingkungan. Kemudian ciri-ciri belajar yaitu pertama menghasilkan perubahan. Perubahan itu baik dalam pengetahuan, sikap, keterampilan, maupun perilaku. Kemudian yang kedua itu bersifat relatif permanen. Berarti kalau permanen itu perubahannya tidak bersifat sementara begitu. Kemudian yang ketiga terjadi karena pengalaman atau latihan, bukan akibat dari pertumbuhan fisik atau faktor biologis semata begitu. Kemudian yang keempat dapat disadari atau tidak disadari, misalnya belajar lewat pengamatan atau kebiasaan begitu. Kesimpulannya itu adalah belajar bukan sekedar menghafal informasi, tapi juga mencakup proses internalisasi pengetahuan dan keterampilan yang berdampak pada perubahan cara berpikir dan bertindaknya seseorang. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.